Sobat Plut KUMKM Kulon Progo dimanapun Anda berada, berjumpa bersama kami di Plut KUMKM Kulon Progo dalam podcast edisi pertama. Podcast ini merupakan inisiatif dari Plut Pusat Layanan Usaha Terpadu Kulon Progo sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman terkait bisnis dan juga koperasi UMKM bagi pelaku UMKM dan juga koperasi yang ada di wilayah Kulon Progo. Podcast ini diharapkan mampu mengedukasi, menginspirasi, dan juga memotivasi, serta menjadi media promosi bagi para pelaku koperasi dan juga UMKM. Melalui podcast ini diharapkan para pelaku UMKM, calon wirausaha, dan juga masyarakat umum, bahkan juga pelaku koperasi, dapat memahami cara mengoptimalkan layanan Plut KUMKM Kulon Progo untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Karena pada kesempatan kali ini, edisi spesial perdana akan membahas terkait mengenal layanan Plut KUMKM Kulon Progo untuk pengembangan koperasi dan UMKM. Episode pertama kali ini menghadirkan yang terhormat Ibu Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, yaitu Ibu Ifah Mufidati SHMM. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sobat UMKM dimanapun berada, sehat semua nggih. Mudah-mudahan, amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ini kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat walafiat dan bahagia selalu. Bahagia selalu, tentunya itu yang kita harapkan ya, bahagia selalu bagi para pelaku koperasi dan juga UMKM gitu ya. Karena di sini pastinya disaksikan oleh para pelaku koperasi dan juga UMKM yang pastinya pengen tahu nih Bu terkait dengan Plut. Ini kan gebrakan baru gitu ya dari pemerintah, kok tiba-tiba ada Plut gitu ya. Mungkin iya. Mungkin ini sudah pada penasaran Bu, kok tiba-tiba ada gedung bagus nih di area dekat bandara gitu ya. Ini kira-kira gebrakannya itu seperti apa? Terus ada tulisan besar Plut KUMKM gitu ya. Itu sebenarnya Plut itu apa sih Bu? Oke, baik ya. Matur nuwun Mbak Yuni ya. Tadi sudah di awal memperkenalkan memperkenalkan lembaga Plut atau gedung Plut ini dengan berbagai layanan yang nanti kita akan kupas, dan kemudian matur nuwun juga sudah diberikan kesempatan untuk menjadi bintang tamu perdana. Wow. Ya, harapannya ini tidak hanya pertama dan terakhir ya Mbak Yuni ya. Jadi harus terus berkelanjutan untuk kegiatan podcast ini, tadi memberikan inspirasi, edukasi, motivasi, sekaligus promosi dari ketugasan atau layanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari lembaga Dinas Perindustrian Koperasi UKM, dan kemudian kita juga diberikan kepercayaan untuk mendapatkan gedung Plut dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Memberikan kemudahan kita dalam mendampingi, dalam membina koperasi maupun UMKM. Jadi dapat kami sampaikan Mbak Yuni dan para sobat KUMKM dimanapun berada ya, ini gedung Plut atau gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini adalah sebuah gedung yang kita dapatkan dengan effort yang luar biasa Mbak Yuni untuk mendapatkan fasilitas dana alokasi khusus dari Kementerian Koperasi UKM. Ya waktu itu namanya masih Kementerian Koperasi UKM karena masih bergabung ya sebelum 2025. Ini dengan berbagai kompetisi untuk seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota, karena tidak semua dengan anggaran yang terbatas tentunya ya, seleksi untuk memperoleh gedung layanan pusat layanan usaha terpadu KUMKM ini, kemudian dengan berbagai persyaratan, dengan berbagai proposal administrasi yang harus kita penuhi, alhamdulillah Kabupaten Kulon Progo mendapatkan
dana alokasi khusus dari Kemenkop UKM untuk pembangunan gedung dan sekaligus sarana prasarana pendukungnya ya, yang di dalam gedung ini ada yang pertama ya, sekaligus ini ya, nanti kalau nanti kurang diingatkan Mbak Yuni ya. Siap. Ada 2 ruang pelatihan ya. Iya. Yang satu besar kapasitas mungkin 100 masuk ya. Kemudian yang satu ruang pelatihan yang separohnya mungkin 50 masuk. Itu untuk ruang kelas. Kemudian ada inkubator kuliner, ada inkubator kria, kemudian ruang digital ya, kemudian kemasan untuk memproduksi kemasan untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman UMKM membuat kemasan. Kemudian ada galeri, ada kafe, yang ini juga bagian dari upaya untuk produk-produk UMKM yang sudah terkurasi dengan baik ini bisa tampil di galeri, dan kemudian tentunya tidak hanya binaan yang melihat, tapi masyarakat luas umum bisa kemudian mampir di PLUT UMKM ini untuk melihat produk-produk yang berkualitas yang sudah terkurasi baik untuk kemudian bisa dibeli gitu ya. Kemudian juga kita punya CWS ya, co-working space. Jadi kenapa ini kelihatannya lebih nyaman kerja di CWS ya, mungkin kalau bisa dilihat di bawah ada fun place-nya juga ya. Iya. Coro Jawa unda-undaan gitu ya, bisa untuk santai, untuk ngobrol, untuk bekerja. Ini desain dari PLUT ini memang untuk bagian-bagian layanan tadi bersifat mandatori. Mandatori itu artinya harus ada. Iya. Bahkan setting khusus yang saya matur tadi, unda-undaan tadi seperti nek boso tadi boso gaule fun place tadi ya. Jadi di sana harus fun. Itu adalah satu bentuk ciri khas PLUT dimanapun berada, ada fun place-nya, ada unda-undaan atau tangga yang bisa juga untuk duduk ngobrol. Jadi kayak movie style lah istilahnya, movie style. Jadi meningkat gitu ya ke atas. Ini memberikan kenyamanan kepada binaan, koperasi maupun UMKM, karena sejatinya gedung PLUT ini adalah gedung inklusif yang sebanyak mungkin memberikan manfaat kepada UMKM ini semakin baik. Jadi kalau sampai gedung ini sepi, nyenyet, malah orang mau masuk wedi, ini malah salah kita. Iya itu ya. Jadi harus semakin banyak interaksi ataupun pertemuan yang bersifat edukatif di sini untuk kemudian ini betul-betul menjadi gedung yang nyaman atau rumah yang nyaman bagi koperasi maupun UMKM. Makanya kita juga dalam tahap pemenuhan optimalisasi layanan ini, langsung di tahun pertama operasional langsung ada konsultannya. Ya kan, ada 5 konsultannya ya, salah satunya Mbak Yuni ya sebagai konsultan bidang SDM ya, ada Mbak Tri Wahyuni atau Mbak Yuni itu konsultan SDM, kemudian konsultan permodalan itu Mbak Devi ya, ini sekaligus promosi, kita punya 5 konsultan yang andal. Kemudian konsultan kelembagaan Mas Ivan, konsultan produksi Mas Rafael, dan terakhir konsultan pemasaran. Nah ini yang kalau bicara hulu sampai hilir ya, hilir itu pemasaran ya, itu Mbak Priscilia. Nah ini kelima ini berada di rumah besar ini ya, harus dimanfaatkan ya sobat KUMKM. Pokoknya kapan saja selama jam kerja dan mereka ada tidak ada kegiatan yang mendesak, mereka standby di sini dan siap membantu penyenangan. By WA juga boleh, datang ke sini juga lebih baik karena bisa silaturahmi sekaligus berinteraksi ya. Kalau WA nanti bisa dilihat di Instagram ya. Betul. Instagramnya apa ini Mbak? Ada di @plut_kulonprogo. @plut_kulonprogo.
nanti kemudian di dalamnya ada WA masing-masing konsultan 24 jam. WA-nya, nek orangnya yuk pakai tidur, masa orangnya nggak tidur. Ini WA-nya konsul 24 jam. Ya, nanti dijawabnya kalau sudah bangun. gitu, gitu kira-kira Mbak Yuni. Baik Ibu, pokoknya kalau tidak percaya terkait dengan pelayanan yang ada di sini bisa buktikan langsung datang di Plus KUMKM Kulon Progo, dijamin ramah-ramah, cantik dan ganteng-ganteng ya Bu ya. Betul sekali. Ya, selanjutnya Ibu, menjadi adanya gedung Plut ini kan menjadi suasana baru dan juga rumah baru bagi pelaku koperasi dan juga UMKM di sini. Kemudian seperti apa sih Bu perannya ataupun visi misi yang dimiliki dari Plut ini sendiri? Ya, jadi kalau bicara peran tadi sebenarnya di muka saya sudah bicara secara ini ya. Jadi kita itu kan dinas perindustrian koperasi UKM. Jadi ada 3 tugas pokok yang kita ampu, yaitu bidang perindustrian, bidang koperasi, dan bidang UMKM ya. Dan semuanya ini memang penegasannya atau stressing tugas kita adalah pada layanan ya, karena tadi siapa itu industri kecil menengah, karena yang memang sesuai dengan kewenangan di kabupaten kan industri kecil menengah aja mungkin sudah tidak kita ini ya kita dampingi karena sudah besar. Industri kecil itu dengan binaan bernama IKM, industri kecil menengah. Kemudian nanti kalau koperasi ya gerakan koperasi, apalagi sekarang bertambah dengan koperasi desa kalurahan merah putih. Koperasi kalurahan atau kelurahan, maaf saya koreksi ya karena kita punya 87 kalurahan dan 1 kelurahan. Koperasi kalurahan atau kelurahan merah putih sebanyak 88 dan gerakan koperasi kita juga ada 287. Kemudian UMKM kita kalau dihitung secara saya melihat statistik untuk industri olahan ini karena termasuk UKM, tapi itu hanya sebagian kecil, itu ada 16.293 itu yang industri olahan, artinya itu yang betul-betul berproduksi baik food, fashion maupun craft. 16.293. Tapi kalau keseluruhan UMKM kita di data 2024 terakhir ada 52.877. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan yang sangat penting dan sangat menentukan, di mana ketika kita berhadapan dengan banyak masyarakat yang dilayani, kalau kita tidak punya rumah untuk kemudian bagaimana bisa melayani dengan baik, ya memang dulu juga sudah kita layani dengan baik sebelum ada gedung Plut ya, bukan berarti kemudian tidak dilayani, tetap dilayani, namun kita tetap harus jemput bola ke lapangan, ya kan, ke lapangan karena kita tidak ada tempat untuk menampung mereka, jadi akhirnya menyebar dan ya memang semua ada plus minusnya ya, kita bisa mendekatkan kepada teman-teman koperasi UMKM di lokus atau lokasi mereka berada, namun secara optimalisasi kita dalam menjadikan satu untuk nanti secara komprehensif, kita bisa melakukan pembinaan yang optimal. Ini memang akan lebih baik kalau dalam satu gedung di mana kita punya berbagai tadi inkubasi untuk memberikan layanan baik yang sifatnya teori maupun praktek ya. Kalau tadi ada ruang pelatihan untuk teori, nanti kalau praktek kita masuk ke ruang-ruang inkubasi. Itu tentunya akan lebih optimal. Tetap saja kita ke lokus, tetap saja kita melakukan pembinaan, namun kemudian ini sebagai bagian dari strategi untuk jemput bola. Tapi secara kebersamaan di sini juga kita bisa saling mengenal. Jadi mungkin teman dari food yang olahan makanan yang satu bisa bertemu dengan olahan makanan atau minuman yang lain, atau bahkan dengan fashion, dengan craft. Ini kan
bisa terjadi business matching. Iya. Ketemu ngobrol loh. Aku punya apa Mbak? Oh punya ini. Kita collab yuk. Saya punya ini. Gimana kalau kita saling? Nah, itu hal-hal seperti itu tuh terjadi kalau kita secara fisik bertemu. Iya. Fisik bertemu terjadi interaksi, dan mudah-mudahan rumah besar ini juga bagian dari upaya untuk membisnis matchingkan teman-teman UMKM kita dengan satu dengan yang lainnya, dan terjadi kolaborasi bisnis yang tentunya lebih baik secara produk, secara pasar, dan dampak manfaat ke depan. Gitu, Mbak. Baik, jadi pada intinya dengan adanya PLUT KUMKM Kulon Progo ini benar-benar berperan sangat besar bagi koperasi dan juga UMKM yang ada di Kulon Progo. Dan itulah mengapa PLUT KUMKM Kulon Progo hadir di Kulon Progo menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga fenomena-fenomena maupun mungkin kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga dengan adanya rumah bagi koperasi dan UMKM diharapkan mampu menjadi solusi gitu ya Bu ya, memberikan solusi bagi koperasi dan juga UMKM. Nah selanjutnya mungkin terkait dengan hal lainnya, mungkin pada penasaran nih Bu, mungkin ada yang belum pernah datang ke PLUT gitu ya Bu ya. Kira-kira kalau misalnya datang ke PLUT, layanan apa sih Bu yang bisa didapatkan di sini gitu? Ya, belum pernah gitu ya. Iya. Ya, peran medsos memang luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita di era digital ini tidak betul-betul blank atau zonk ketika apa itu PLUT. Maka cari tahu dulu apa sih PLUT itu gitu. Mungkin dengar podcast ini terus coba saya ngulik lebih jauh lagi. Instagramnya tadi ada kan? Ada. Saya lihat, dari situ saya ada bayangan, oh ternyata PLUT ini ya begini bla 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 dan seterusnya. Nah kalau sudah begitu kemudian siapapun insan warga Kulon Progo ketika punya minat untuk ke PLUT ini, baik yang baru pemula, katakanlah baru mau berpikir tentang wirausaha, apa ya saya tuh potensinya apa ya, saya tuh bisa apa ya, oh di kampung saya tuh banyak ini dan itu bisa berkonsultasi, dan kemudian nanti tahapan-tahapan pendampingan, pelatihan ya, mulai dari tadi saya matur pengembangan wirausaha baru ya, kita menggugah jiwa wirausaha kepada siapapun yang memang berminat, kemudian nanti mereka dilatih memberikan mengupayakan bahan-bahan sumber daya alam ya, SDA yang ada di sekitarnya bisa dimanfaatkan untuk keunggulan daya saing. Itu kan salah satunya adalah kemudahan sumber daya alam, ya kan. Nah kemudian nanti dilatih produksi, kemudian didampingi legalitasnya. Oh ya, untuk usaha harus punya NIB, nggak bisa saya bikin NIB, Mbak Yuni saya tolong diajarin dong. Nah didampingi, oh saya saya sudah produksi tapi saya belum punya sertifikat halal, dan seterusnya, sertifikat halal, kemudian ada PIRT, kemudian ada legalitas yang lainnya sesuai dengan produknya. Itu sampai kemudian nanti mereka berproduksi, oh ya saya kok kesulitan permodalan ya, ini saya sebenarnya punya prospeknya baik loh ini, kalau saya bisa kerjakan pasar sudah menunggu, artinya sudah ada perhitungan secara bisnis, dengan tadi learning by doing tadi. Oh saya butuh akses permodalan, Mbak Devi kemudian bisa membantu. Oh ya ternyata ada program KUR, ada program yang mudah-mudahan kita harapkan KRISKU juga berlanjut ya, kredit mikro istimewa Kulon Progo, karena itu sangat membantu juga. Sampai kemudian nanti setelah produksi, kemudian kemasannya dilihat, perbaiki, didampingi sampai dengan pemasaran ya. Jadi sebenarnya dari hulu sampai hilir ini tugas kita dan tantangan kita untuk memastikan teman-teman KUMKM itu naik kelas ya, jangan sampai tinggal kelas ya. Jadi ini nanti pemasaran dibantu, online offline-nya, oh saya bisa cuma offline, oh nggak bisa online, diajari, dituturi. Mau online sekarang nggak bayar kan? Penting punya kuota. Kalau nggak punya kuota bisa kesini ya. Di sini free wifi ya, free wifi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk semua saja, dan kuat ya, kenceng ya wifi-nya. Kenceng ya Rek. Jadi bisa dimanfaatkan. Itu kira-kira Mbak Yuni. Baik, jadi di sini menerima konsultasi, pelatihan juga ada, pendampingan juga ada. Tapi kalau konsultasi terkait percintaan tidak bisa ya. Ini khusus koperasi dan
jadi di sini, Wah, alhamdulillah. tapi itu bisa Bu. Iya, bener. Cilok di UMKM. Iya. Pokoknya banyak cerita gitu ya Betul. yang ada di Plut ini, luar biasa sekali. Dan tadi Ibu menyebutkan terkait dengan galeri Plut itu ya Bu, menjadi Oke. salah satu unggulan dari Plut UKUMKM Kulon Progo. Dan di sini kira-kira bagaimana cara mengaksesnya sih Bu? Apakah Oke. nanti bisa langsung masuk atau bagaimana? Iya, tadi ya kita punya galeri dan ya ke depan running cafe-nya segera ya Mbak Mas konsultan ini. Amin. Kita dorong karena sekarang tuh trennya kan orang nongkrong ya. Kalau di rumah Iya. sumpah kali ya nggak nongkrong, jadi mending nongkrong di luar. Jadi kita harus ambil apa ininya positifnya gitu. Untuk apalagi kalau sore itu kan lihat apa Sunset ya, Bu, sunset ya? ya di sebelah apa barat itu luar biasa itu betul-betul ini apa syahdu. Kembali dari galeri Plut ya. Ini juga mandatori yang harus ada untuk kita display produk UMKM ya khususnya produk UMKM ya mungkin saya juga maturnya kalau dalam konteks kebersamaan IKM UKM ya. Iya. Karena kita punya IKM industri dari industri kecil menengah dan UKM usaha kecil menengah. Nah untuk galeri ini tentunya siapapun punya hak, punya akses untuk bisa menampilkan produknya di galeri tersebut. Tapi masih koma. Jadi siapapun warga Kulon Progo ya, siapapun warga Kulon Progo itu bisa mendisplay produknya di galeri Plut, koma asalkan sudah dikurasi oleh tim kurasi di Dinas Perindustrian Koperasi UKM. Pertanyaannya ngopo tuh gak dikurasi kok ngel-ngel tuh ya. Mbok wis sih saya udah wis iso gawe tak bungkus dari kono tak payu lah yo alhamdulillah. Ngono kan? Bahasane kan gitu wae. Iya. Pengen didol lah nek ono sing gelem lah ya payu alhamdulillah wis gak usah mikir aneh-aneh. Nah, itu perlu kita sampaikan. Jadi oke lah baik kalau memang ada pendapat seperti itu. Namun demikian karena kita ini kan bicara mengenai sebuah brand image gitu ya. Jadi berbeda memang kelas segmentasinya dan ini betul-betul menjadi kebanggaan bagi Kulon Progo. Jangan sampai nanti kemudian produk-produk yang belum lolos kurasi, apakah itu dari sisi rasanya ya mungkin ada yang perlu dikoreksi dari rasa, kemudian dari bentuknya. Kemudian dari expirednya waktunya tidak terdeteksi dengan baik atau tidak terinfo dengan baik sehingga nanti akan menjadi sebuah bumerang juga bagi image kita. Kemudian nanti kemasannya, legalitasnya, ini kan juga hal-hal yang perlu untuk memberikan jaminan kepada pelanggan atau pembeli memastikan bahwa produknya adalah aman dan berkualitas baik. Ya, ini kembali nanti kalau ini menjadi sebuah produk yang baik, kebanggaan, tentu mereka akan dalam kesan produk tersebut, Kulon Progo produknya bagus-bagus. Semua yang sudah dibina oleh dinas itu betul-betul layak untuk dikonsumsi dan layak juga untuk jadikan souvenir oleh-oleh yang secara penampilan baik, secara rasa dan jaminan kesehatan untuk keamanan pangan juga baik. Ini semua adalah bentuk kita mengamankan konsumen tadi sertifikat halalnya juga kan memastikan bahwa produk-produk itu memang diproduksi dengan bahan baku yang halal. Semua ini adalah untuk memastikan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Adapun kepada teman-teman UMKM yang masih belum lolos kurasi, bukan kemudian tidak dibina atau kemudian diabaikan, dia tetap nanti mereka masuk kelas sesuai dengan kelasnya. Oh ternyata produknya sudah ada bagus, tapi masih perlu perbaikan A, B, C, D. Oh berarti masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kemudian nanti mereka diperbaiki dan setelah lolos baru bisa masuk galeri gitu. Dan satu lagi Mbak Yuni, ini sambil sekalian menyampaikan. Jadi produk kurasi dari dinas ya, baik tadi yang kami sampaikan masuk galeri, galeri kita ada di Galeri Plut, kemudian ada di
showroom di Kranasda Komplek Pasar Bendungan juga, dan juga ada di semua Tomira di Kabupaten Kulon Progo. Tomira adalah toko yang bermitra dengan Indomaret maupun Alfamaret, di mana yang bermitra adalah Gerakan Koperasi yang sudah memenuhi syarat standar parameter kelembagaan, dan kemudian tanggung jawab koperasi setelah bermitra dengan Tomira itu adalah harus memastikan produk-produk UMKM tampil di Tomira yang ada di mitra itu, Tomira yang bermitra dengan koperasi dimaksud. Nah, ini juga bagian dari kita menguatkan slogan kita, koperasi Omae UMKM. Nah, kenapa? Karena koperasi itu kan juga punya anggota. Nah, anggotanya itu yang kita dorong semua UMKM yang ada di Kulon Progo masuk menjadi anggota koperasi. Sehingga penguatan permodalan, kemudian nanti ketika koperasi itu juga punya sektorial usaha pemasaran, bantuan pemasaran, ini juga bisa diberikan oleh koperasi. Artinya bisa bersinergi positif, menjadi anggota mendapatkan manfaat layanan dari koperasi. Ketika koperasi punya usaha apa, itu kemudian bisa melayani anggota, tapi anggota juga bisa mensupport untuk kebutuhan-kebutuhan koperasi, salah satunya dengan tadi produk-produk yang bisa kemudian disalurkan menjadi distributor bagi koperasi yang bermitra dengan Tomira untuk tadi mendistribusikan produk-produknya yang sudah memenuhi persyaratan koperasi. Begitu Mbak Yeni. Luar biasa sekali ya, dengan adanya sinergi antara koperasi dan juga UMKM ini menunjukkan bahwa suksesnya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menanggapi dan juga mendukung adanya koperasi dan juga UMKM. Buat kamu yang masih penasaran terkait dengan Galeri Plut, bagaimana kurasinya dan lain sebagainya, bisa dilihat di Instagram Galeri Plut Kulon Progo. Di situ bisa dilihat bagaimana promosinya, bagaimana terkait kurasi, cara aksesnya juga bisa dipantau di situ. Kemudian Ibu, di Plut UMKM Kulon Progo itu cukup ramai sekali setiap harinya ya Bu. Ada banyak sekali pelatihan, alhamdulillahnya ya. Bisa dilihat dari minggu ini ataupun minggu sebelumnya ada pelatihan public speaking, pelatihan personal branding, kemudian juga ada pelatihan kemasan produk, pelatihan terkait inkubasi bisnis dan lain sebagainya. Ini banyak yang penasaran Bu, bagaimana cara mendaftarnya gitu Ibu? Ya. Jadi pendaftaran ini kita buka dengan sistem top down dan bottom up. Nah, top down ki apa ya? Saka top mendaun. Jadi dari atas ke bawah. Nah, jadi kita juga dengan bekal database ya, kita punya database koperasi UMKM ya. Oh, ini sudah ikut pelatihan ini. Pantau progresnya, kemudian masuk ke pelatihan yang lain. Artinya tadi naik kelas tadi. Kalau kita sebagai guru naik kelas kan kita punya data murid tuh. Nah, itu ada kemudian kita pastikan oh murid A, B, C ini bagus, yuk naik kelas ke murid ke kelas yang berikutnya. Ini adalah bentuk top down kita untuk mendeteksi dan memberikan apresiasi juga kepada teman-teman UMKM yang memang baik dalam menjalankan proses usahanya, maka kita motivasi, kita beri apresiasi dengan mereka, kita pilih kembali untuk mengikuti kelas yang lebih tinggi karena naik kelas kan, supaya mereka betul-betul nanti bisa lulus dengan baik. Tapi juga ada bottom up. Nah, bottom up ini adalah kita masyarakat melalui link-link ya, link-link ya, melalui link yang dibuka oleh masing-masing bidang yang membuat pelatihan. Ini di biasanya di medsos juga ya, di medsos dari Dinas Perindustrian Koperasi UKM, kemudian nanti disebar flyer-flyer kepada pelaku untuk kemudian nanti masyarakat luas bisa mendaftar di link tersebut sesuai dengan jenis pelatihannya, kemudian persyaratannya apa, dan nanti ada semacam audisi ya, karena kita juga harus memastikan bahwa yang mau ikut atau mendaftarkan dalam pelatihan itu betul-betul serius, betul-betul punya basic potensi gitu untuk kemudian dikembangkan. Jadi tadi
top down dan bottom up ini sebuah kondisi yang kita terus kita kombinasikan, dan semuanya secara keberimbangan tetap kita perhatikan animo, kemudian minat, animo minat ya, sama potensi yang ada di lapangan, dan kemudian hal-hal yang terkait dengan kondisi khusus sebuah lokasi geografis yang memang potensi sumber daya alamnya belum tergali dengan baik, belum termanfaatkan dengan baik. Ini menjadi satu PR kita juga untuk mendekati potensi-potensi tersebut, masyarakatnya untuk sadar potensi dan kemudian bisa memanfaatkan untuk optimalisasi pengembangan produk-produk yang bisa digunakan dengan bahan baku sumber daya alam yang ada di masing-masing tempat gitu. Baik, jadi untuk sobat KUMKM dimanapun Anda berada, Anda pasti masih bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Plut KUMKM Kulon Progo maupun Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. Caranya pantengin aja sosmednya Disperinkom UKM Kulon Progo dan juga Plut Kulon Progo. Di situ pasti ada informasi yang kami sampaikan secara terbuka gitu ya. Jadi semuanya bisa ikut sesuai dengan persyaratan. Silahkan daftar di link yang sudah tersedia. Nanti akan diseleksi dan juga diumumkan. Seperti itu Ibu, dan juga seperti Gen Z itu biasanya ada kata-kata 3 kata utama gitu Ibu biasanya. Mungkin dari Ibu sendiri 3 kata utama ataupun 3 kata penting, 3 kata yang menarik untuk Plut itu apa Ibu gitu? Untuk Plut itu rumah besar, nyaman, kemudian apa ya gitu. Rumah besar, nyaman, dan memotivasi koperasi UMKM luar untuk biasa, maju, berkembang, dan mandiri. Wow, Ya, jadi ini rumah ya Bu ya. Kita nanti di kata kebanyakan ya. Rumah besar koperasi UMKM itu aja. Tapi kalau rumah itu kan tempat pulang ya. Iya. Filosofinya tempat pulang. Iya. Tempat pulang untuk menyamankan suasana hati dan pikiran serta fisik. Demikian juga dengan Plut UMKM, rumah nyaman, sehingga nanti kalau lagi sumpah, aduh usaha saya kok begini tuh, aku tak balik nang rumah UMKM. Di sana ada teman-teman konsultan, mbak-mbak mas konsultan yang kemudian siap memberikan mendengarkan curhatan. Iya. Curhatan untuk kemudian kembali lagi nanti ketika keluar rumah sudah fresh. Iya. Ya kan? Itu mungkin fungsinya seperti itu. Kita bayangkan rumah itu tadi kita pusat istirahat, tapi istirahat dalam arti ini tadi melabuhkan persoalan-persoalan yang kemudian terselesaikan dengan baik di Plut, dan kemudian keluar sudah fresh untuk menantang dunia. Begitu kira-kira. Luar biasa sekali perbincangan kali ini, kita sudah mengenal terkait Plut, dan perlu saya sampaikan lagi terkait ringkasan penting kali ini. Plut KUMKM Kulon Progo merupakan rumah ya Bu ya bagi para pelaku koperasi dan juga UMKM. Di sini tersedia berbagai layanan yang sudah dijelaskan tadi, diantaranya konsultasi, pendampingan usaha, pelatihan teknis maupun manajerial, terdapat juga inkubasi bisnis, pemenuhan sertifikasi produk, dan lain sebagainya yang dapat diakses secara online maupun offline. Apabila diakses secara langsung, dapat datang langsung di gedung Plut KUMKM Kulon Progo yang beralamat di Sogan Wates Kulon Progo, maupun secara online di Instagram Plut_Kulon Progo. Di sini terdapat 5 konsultan yang luar biasa kompeten, yaitu konsultan pemasaran, konsultan pembiayaan, konsultan kelembagaan, konsultan produksi, dan juga konsultan SDM yang siap menyelesaikan masalah bisnis dan juga koperasi UMKM-mu. Di sini juga menjadi rumah yang memberikan pelayanan yang intensif dan juga luar biasa. Untuk itu, mari bersinergi dan berkembang bersama, rumah bagi Plut KUMKM Kulon Progo. Untuk itu terima kasih banyak Ibu atas waktu dan juga kesempatan berbincang yang menarik pada kesempatan kali ini. Mungkin akan ditutup dengan closing statement dari Ibu. Semoga untuk memberikan semangat kepada para pelaku koperasi dan juga UMKM. Ya, sama-sama. Pertama Mbak Yuni, ini podcast perdana, dan tadi pesan saya harus berlanjut dengan berbagai bintang tamu yang menarik, yang kemudian selalu dinanti oleh teman-teman sobat KUMKM. Siapa lagi ya? Iya. Karena
podcast ini memang sangat diharapkan menginspirasi Iya. untuk lebih memotivasi bagi sobat KUMKM. Jadi ya closing statement saya ya eh, apa kepada koperasi UMKM dalam menjalankan usaha, dalam menjalankan kegiatan produksi ya selalu berpikir untuk kreatif, inovatif dan terus berusaha, jangan putus asa, pantang menyerah, lupa mengeluh, terus berusaha. Gitu kira-kira. Gitu, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Intinya terus pantengin podcast Plus KUMKM Kulon Progo dan nantikan perbincangan edisi selanjutnya dengan lebih menarik lagi. Untuk itu sampai jumpa. Dadah.